Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca dan mendengarkan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah minggu hari ini. Kita siapkan pembacaan di Yakobus pasal 2 pada ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah di hari ini dan kami percaya hari ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Firman yang akan kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami, dan kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Segala hal yang mengganggu konsentrasi dan yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca, mendengar, bahkan dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita membaca di Yakobus pasalnya yang kedua, pada ayat 14 mulai, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Ayat 14, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apabila kita ditanya, apakah saudara percaya pada Tuhan Yesus? Kita mungkin pasti menjawab, ya, saya percaya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sungguh percaya kepadanya? Ini
pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Nah, orang yang beribadah selama bertahun-tahun belum tentu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, apabila kepercayaanmu kepada Tuhan tidak melebihi kepercayaan iblis kepada Tuhan, maka engkau tidak dapat diperhitungkan sebagai orang percaya. Nah, bagaimana iblis percaya kepada Tuhan? Di sini dikatakan begini di ayat 19 di Yakobus pasal 2. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Sekali lagi saya mau katakan ya. Jika kepercayaanmu kepada Tuhan tidak melebihi kepercayaan iblis kepada Tuhan, maka engkau tidak dapat diperhitungkan sebagai orang percaya. Iblis itu percaya kepada Tuhan dan mereka gemetar. Saudara, mengapa percaya pada Tuhan sedemikian penting? Yesus mengatakan begini, Yohanes 10 ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus termasuk domba-dombanya? Bapak Ibu, saya mau bilang begini, coba katakan kepada orang yang ada di sebelahmu, kamu adalah domba-dombanya. Katakan. Haleluya. Sudah? Iya, katakan itu saudara ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Abraham merupakan teladan iman. Firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 22 dan 23 mencatat seperti ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Di ayat 23. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apa perbuatan iman kita sebagai orang percaya? Ya kan? Apakah kita sungguh-sungguh beribadah demi Tuhan atau demi dilihat oleh manusia? Ya kan? Apakah kita menuruti pengajaran Allah atau ajaran manusia? Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa seseorang yang percaya kepada Tuhan pasti adalah orang yang mentaati Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus pasti adalah orang yang mentaati Kristus. Seorang yang tidak percaya kepada Kristus tentu tidak akan mentaati Kristus. Seorang yang percaya akan diberikan hidup yang kekal. Sebaliknya, seorang yang tidak taat akan menghadapi murka Allah. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apabila kita percaya kepada Allah, kita akan melakukan hal ini. Yang pertama, mencari Allah. Amin. Orang yang percaya pada Allah sudah pasti mencari Allah, sebab dia sangat sadar bahwa hidupnya ada di dalam Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Allah membuat kita mengenal dan merindukan Dia. Amin. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Allah, maka yang pertama kita akan selalu mencari Allah. Amin. Mencari Allah itu seperti apa? Ya kita mau datang kepada Tuhan setiap pagi. Amin. Saudara, sekarang ini dipermudah. Saudara bersama saya jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Bersama saya setiap Senin sampai Sabtu di jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara, kita mencari hadirat Tuhan, ya kan? Kita dengar firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, dia pasti selalu mencari Allah. Tuhan Yesus memberi penekanan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, dia mengasihi Allah. Amin. Iman kita membawa kita untuk mengasihi Allah. Kita menjadi milik kesayangannya. Amin. Di dalam Yohanes 16 ayat 27, Yesus mengajarkan, Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara, seorang ibu ingin memberikan persembahan kepada Tuhan dalam jumlah yang agak besar ya. Tetapi dia tidak punya penghasilan. Kemudian dia berlutut dan memohon kepada Tuhan. Tidak lama sesudah itu Tuhan memberikan dia uang dalam jumlah yang besar melalui suaminya. Ketika dia bertanya kepada suaminya apakah dia boleh mempersembahkan semua uang yang dia terima dari suaminya ini kepada Tuhan, suaminya menjawab, silakan. Saudara, mengapa demikian? Karena imannya kepada Tuhan, dia berdoa, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia uang untuk dipersembahkan. Jadi lihat, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya uang, tapi dia ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Karena itu dia berdoa. Lalu suaminya tergerak. Ini Tuhan yang menggerakkan. Dan waktu suaminya memberikan uang kepadanya, dia tanya kepada suaminya. Suaminya mengizinkan semuanya diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena suaminya juga percaya kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semua yang ada pada kita ini, kita persembahkan untuk Tuhan. Hari ini lagi rame bicara tentang persepuluhan. Kalau saya mah memberikan seluruh hidup saya, semua yang ada pada saya. Haleluya. Amin. Nah saudara, itu yang kedua. Jadi yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita selalu mencari Dia. Amin. Yang kedua, kita mengasihi Allah. Yang ketiga, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita menyimpan firman-Nya di dalam hati kita. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya pada perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Nah, di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, pada ayat 38 dikatakan begini, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi lihat saudara, kenapa firman Tuhan tidak tersimpan di dalam hati kita? Karena sesungguhnya kita tidak percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka firman itu kita simpan ya di dalam hati kita. Amin. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan
Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 20. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka yang pertama kita selalu mencari Allah. Yang kedua, kita mengasihi Dia. Yang ketiga, kita menyimpan firman-Nya di dalam hati kita. Yang keempat, saudara, kita mengalami kepuasan. Kata Yesus kepada mereka di dalam Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Juga di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kita akan mengalami kepuasan hidup ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakin seseorang mencari Tuhan, mengasihinya, dan menyimpan firman-Nya, ia semakin mengalami kepuasan. Hanya orang-orang yang pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya yang akan dapat memahami hal ini. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kita diikut sertakan dalam pekerjaan Allah. Allah dalam misinya, Ia ingin menyelamatkan seluruh ciptaannya. Dia ingin mewujudkan damai sejahtera, kasih dan keadilan di dunia ini. Oleh sebab itu, Dia memanggil saudara dan saya, kita semua, menjadi saksi-saksinya. Amin. Hidup sebagai saksi Kristus artinya ketika orang melihat hidup kita, mereka melihat makna dan tujuan hidup kita terhubung pada kerajaan Tuhan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman bukan sekedar pengetahuan kognitif. Iman kepada Tuhan melahirkan perbuatan yang sesuai dengan iman. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sudah sangat jelas. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Firman Tuhan di Yudas pasal 1 ayat 5 mengingatkan saudara dan saya, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya. Sebagai orang percaya dan sudah tidak meragukan lagi kuasa dan mujizat Tuhan, kita harus selalu ingat agar kita tidak menjadi seperti umat Tuhan yang diselamatkan dari Mesir, tetapi dibinasakan di padang gurun karena tidak percaya. Saya percaya kita semua pernah mengalami kasih setia Tuhan, mujizat, pertolongan dari Tuhan sudah kita alami. Mari kita ingat hal itu dan jangan saudara tidak percaya. Saudara akan mengalami sesuatu yang seperti dialami oleh bangsa Israel. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, tapi kemudian mereka dibinasakan karena mereka kemudian menjadi tidak percaya lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita percaya kepada Allah? Ibrani 12 ayat 2 menulis begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, percaya adalah dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Jadi kalau kita percaya, berarti mata kita tertuju kepada Kristus. Dan ketika mata kita tertuju kepada Kristus, Dia akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, iman kita akan mencapai kesempurnaan. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya berarti dia selalu mencari Tuhan. Amin. Dia mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan senantiasa hidup berpadanan dengan Injil Tuhan itu. Dia juga menyimpan firman Tuhan di dalam dirinya. Sehingga yang dia lakukan adalah firman, firman, dan firman. Amin. Yang keempat, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami kepuasan. Sebab dia di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memperlengkapi kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Aku berseru di dalam nama Yesus, turunlah berkat, penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita menyertai engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin.